selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi tergenang agar Hai, namaku Afifah. Hai, namaku Dini. Hai, namaku Pipit. Hai, namaku Arin. Kita berempat dari kelompok 1. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan sistem asrama atau pondok, di mana santri belajar di bawah bimbingan seorang kiai. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlakul karimah, pendalaman ilmu agama, Al-Quran dan hadis, meliputi kajian kitab kuning, nahwu, sorof, dan sebagainya. Berikut observasi kami di Pondok Pesantren As-Salafiyah As-Safiyah. Baik, untuk yang pertama mengenai landasan kurikulum di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Bagaimana, apakah dasar kurikulum di lembaga ini? Jadi untuk landasan kurikulum yang diberikan oleh seperti Kementerian Agama, karena kita berlandaskan kitab-kitab klasik tadi yang diajarkan di pondok. Baik, untuk yang kedua, yakni tujuan dari kurikulum di lembaga ini. Tujuan dari kurikulum di lembaga ini tentunya yang pertama ingin mendidik para santri agar satu memiliki akhlakul karimah yang seperti oleh didahulukan Kanjeng Nabi, bahwa beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak para umatnya. Kemudian yang kedua adalah kami ingin santri-santri yang ada di sini ketika pulang adalah menjadi santri yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi dimanapun mereka bertempat, meskipun itu mungkin lingkungannya akan sedikit berbeda dengan lingkungan pesantren, karena yang kita tahu sendiri lingkungan luar kan memang sangat berbagai macam warna ya, tidak hanya lingkungan yang bernotabene dengan pesantren saja. Karena mungkin teman-teman santri ada mungkin yang berlatar belakang dari lingkungan yang bahkan mungkin campur dengan non-Islam, mungkin bisa jadi. Kemudian ada mungkin teman-teman yang mungkin lingkungannya mungkin lingkungan luar seperti itu. Kami ingin agar melalui kurikulum yang ada di pesantren, teman-teman bisa menempatkan diri sebaik-baiknya. Di mana dia bertempat, dia harus tahu menjadi seperti apa, tapi tetap dengan berpegang pada akidah yang telah diajarkan di pesantren. Seperti itu. Sudah. Dan selanjutnya, bagaimana sistem penilaian hasil belajar? Untuk sistem penilaian hasil belajar, yang pertama biasanya nanti di event-event tertentu, biasanya kalau pesantren itu pas mau pulang ya, pas mau pulang itu ada yang namanya taftisul kitab. Taftisul kitab itu adalah pengecekan apakah santri-santri kitabnya itu full dengan makna. Kalau bahasa kami adalah tidak bolong. Kemudian untuk yang kedua penilaiannya adalah ada nanti di 1 tahun ada 2 semester. Setiap semesternya nanti akan ada ujian baca kitab. Ujian baca kitab itu mereka harus benar-benar dalam itu tadi seperti yang saya katakan, mulai dari tarkib, harokat, mengartikan, sambil menjelaskan. Kalau mereka masih salah, itu akan disuruh mundur, maju lagi sampai mereka bisa. Kalau belum bisa, kalau memang mereka belum memenuhi persyaratan tadi, maka tidak diperbolehkan untuk ulang. Penilaiannya masing-masing tetap tergantung kepada pelajaran yang diampu. Misal seperti kalau mungkin tadi kan dari segi baca kitab saja, kemudian pasti juga ada seperti soal-soal. Kalau namanya di sini adalah tamrin. Tamrin. Nanti tamrin ini sifatnya itu bulanan. Jadi setiap bulan ada tamrin atau bisa kita katakan ulangan, gitu ya, ulangan bulanan atau ulangan harian seperti itu. Kemudian nanti di akhir baru ada yang namanya seperti UTS atau UAS gitu. UAS nanti di situ tetap ada pasti soal-soal yang indikatornya apakah mereka sudah
memahami atau belum isi-isi pelajaran yang kemarin sudah disampaikan oleh para guru seperti itu. Kalau dan ada juga Setelah kita mengetahui beberapa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah As-Safiyah, mari kita sedikit bergeser ke Madrasah Aliyah Darussalam Sengon. Madrasah Aliyah Darussalam Sengon adalah sekolah menengah atas yang menggabungkan kurikulum nasional dengan sistem pendidikan pesantren. Selain pelajaran umum, MA ini juga memberikan pendalaman materi agama Islam secara intensif. Sistem ini bertujuan agar santri tidak hanya unggul dalam ilmu umum, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat dan mendalam. Berikut ini adalah cuplikan observasi kita di Madrasah Aliyah Darussalam Sengon, Jombang. Macam-macam guru-guru itu sendiri, setiap guru, setiap mapel itu kan juga punya karakteristik masing-masing ya. Jadi ya nggak selalu metode itu tok gitu. Contoh ketika butuh menjelaskan materi ya guru pakai metode ceramah. Tapi kalau sudah pakai sudah waktunya evaluasi, guru-guru biasanya ya pakai metode discovery dan juga itu kayaknya baru di SKI ini sudah IPA, biasanya bikin PPT lah kemarin. Yaitu ada pelajaran tambahan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Arab kita menyebutnya di kegiatan Nafirah atau Nahdlatul Thalibin fil Lughah Arabiyyah. Kalau di DEC itu Darussalam English Course. Jadi pembelajarannya, prosesnya, dengan yang di struktur yang dari pemerintah itu kita tidak persis sama. Jadi kalau di madrasah itu ada, kita itu pakainya jadwal real dengan jadwal simpatika. Kalau di simpatika karena sistem ya, itu kan matanya harus benar-benar sesuai aturan pemerintah. Walaupun di dokumen kurikulum yang kita rancang itu ada, tapi kemarin tidak wajib. Jadi kita tidak memasukkan dalam agenda kegiatan. Itu P5 itu ada rapotnya sendiri juga. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam kurikulum? Implementasinya ya. Kalau kendala yang dihadapi ya regulasi dari pemerintah itu kan seringkali memang berubah ya Mbak. Tidak pasti. Betul. Jadi kan kita ketika ada regulasi ya mau nggak mau dituntut untuk belajar lagi. Contoh misalnya kayak CP gitu ya, edaran CP, capaian pembelajaran itu dulu awal-awal kurikulum merdeka terbit landasan CP sesuai peraturan pemerintah nomor ini gitu ya. Terus revisi CP PAI dan bahasa Arab sesuai juknis ini kayak gitu. Jadi kan ya gitu regulasi itu. Jadi ya tantangannya yaitu menghadapi regulasi dari pemerintah yang seringkali memang berubah. Tapi ya kita ya menyesuaikan, kita di sini tuh nggak saklek banget sama aturan pemerintah begitu loh Pak. Karena ya kalau aturan pemerintah misalnya madrasah gitu ya, kadang-kadang itu cocoknya untuk madrasah tanpa pondok gitu. Kenapa? Kalau yang P5 itu kemarin itu kita juga nggak pure mengadakan P5 mandiri, enggak. Kita itu pakainya kegiatan pondok apa ya yang bisa diselipkan P5, karena kalau mengadakan kegiatan sendiri kan tambah banyak kegiatannya. Dan ide itu kalau nggak langsung dieksekusi kan selak lali. Tantangannya. Oh itu kalau dipikir ya kan hitungannya memang tahun ajaran ya 22, 23
ada 24, 25, terus sekarang sedang berjalan 25, 26. Ya, jadi berjalan 4 tahun. Itu ya kesannya ya wow gitu. Jadi setiap mapel itu kan juga punya karakteristik masing-masing. Jadi ya nggak selalu metode itu tok gitu. Contoh ketika untuk menjelaskan materi ya guru pakai metode ceramah. Tapi kalau sudah pakai sudah waktunya evaluasi, guru biasanya ya pakai metode discovery. Oh, itu kelas 12. Itu anak-anak kelas 12 bikin PPT, terus diujikan di ujian praktek. Itu juga individu tugasnya. Terus juga ya kalau PPT itu kan berarti masuknya kan ke media pembelajaran. Kalau metode ya itu tadi nggak selalu sama antara guru dengan yang lainnya. Metode ceramah, metode diskusi, metode ya pakai permainan tergantung kebutuhan. Iya Pak, kan misalnya ya SKI yang perlu penjelasan materi, berarti kan ya guru mau nggak mau kan ya pakai metode ceramah dulu gitu loh. Nah, terus nanti ketika sudah paham baru dikasih tugas kelompokan, berarti kan metodenya ganti diskusi gitu kan. Nah, ya, makanya itu tadi saya bilang sini ya multi metode, nggak satu metode aja. Sistem penilaian hasil belajar, bagaimana sistem penilaian hasil Sistem penilaian. Nah, di kita itu kan ada penilaian harian, penilaian harian, penilaian akhir semester, kemudian penilaian akhir tahun. Ini yang untuk kelas 10-11. Kalau yang untuk kelas 12 kan ada ujian madrasah, terus yang terbaru kemarin ada TKA gitu. Seperti itu. nggak ada kayak gitu UTS atau Nah, dulu itu ada namanya PTS ya di sini, penilaian tengah semester. Nah, sejak 2023 itu dihapus, kita pakainya istilahnya ganti PH. Kenapa kok ganti penilaian harian? Karena dianggap penilaian harian itu lebih mewakili. Dari dua lembaga tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulumlah yang menjadi perbandingan signifikan dari kedua lembaga tersebut, yaitu Madrasah Aliyah yang menggunakan kurikulum standar nasional Indonesia yang dibakukan oleh Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan mata pelajarannya pun berbeda. Ada seperti agama Islam, fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan SKI, memiliki alokasi pembahasan yang lebih mendalam. Sedangkan Pondok Pesantren Salaf cenderung fokus pada pembelajaran kitab-kitab klasik, kitab kuning dengan metode tradisional, sorongan, mutonan, hafalan, dan hampir tidak memasukkan pelajaran umum secara formal. Dan perbedaan selanjutnya, jika Madrasah Aliyah itu di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak, jika pondok pesantren ada di bawah naungan sang kiai ataupun pengasuhnya. Itu tadi merupakan paparan perbedaan antara kurikulum pondok pesantren dan Madrasah Aliyah. Sekian, terima kasih.